Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Hakikat perlindungan hukum. Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Dan yang kedua, hakikat penegakan hukum. Penegakan hukum menurut Jilmi Asidiki adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. B. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Melalui perlindungan hukum dapat menjalankan fungsinya, yakni menjamin setiap hak dan kewajiban masyarakat dapat berlangsung secara adil dan tertib. Dasar dari perlindungan hukum Indonesia tertera dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita bisa melihat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1, yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, serta pada pasal 28D ayat 1, yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dengan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dan yang terakhir, penegakan hukum menurut Sudarto. Yang pertama, upaya preventif. Upaya penegakan hukum ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Misalnya pemberian pengawasan pada objek kriminalitas, mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan dan penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab. Dan yang terakhir, upaya represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.